Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Tiga. Bhinneka Tunggal Ika. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros. Dan perkenalkan narasumber saya hari ini yaitu Ibu Haja Nurwahidah SPD MM, Kepala SDN 103 Impres Hasanuddin, akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber beliau dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu Haji, terima kasih atas waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam penugasan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan yang bernilai nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Haji. Mudah-mudahan Ibu Haji tidak keberatan untuk menjawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah tuntutan moral? Terima kasih Pak Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus dengan etika yang terjadi ini. Jadi selama ini apapun itu yang ada di sekolah, di sekolah, tentu kita harus mengidentifikasi dulu. Ya, mengidentifikasi, kemudian mengamati, mempelajari apa sesungguhnya permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita sebelum menyimpulkan, kita tentu mengumpulkan informasi, ya, informasi yang faktual terhadap permasalahan tersebut, gitu, yang harus kita lakukan. Kemudian menentukan bagaimana teknik dalam menentukan atau menyelesaikan permasalahan. Baik, Bu Haji, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ya, karena ada dua permasalahan yang jadi sama-sama membutuhkan kepentingan, ya. Itu harus satu bahasa dilakukan secara musyawarah. Dan dalam bermusyawarah itu bukan hanya satu dua, tapi bermusyawarah bersama dengan guru yang harus melibatkan guru. Karena kita ini dalam sekolah itu penguasanya adalah guru. Selanjutnya Bu Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Haji lakukan selama ini ketika ada permasalahan di sekolah? Langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu kembali lagi dari awal menentukan semuanya. Setelah teridentifikasi, tidak lepas dari musyawarah. Kita tidak lepas dari musyawarah untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, dan itu kita mempunyai prosedur di sekolah. Ada aturan-aturan di sekolah yang kita harus patuhi bersama-sama. Baik,
untuk pertanyaan berikutnya Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasanya terjadi baik di sekolah, baik antara siswa, antara guru maupun dengan orang tua siswa. Terkait dengan permasalahan itu kita harus melihat dulu apakah permasalahan yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena itu kan tidak semua sama ya. Dan kita berupaya sebisa mungkin itu semua permasalahan harus diselesaikan. Jadi lagi-lagi kita menyelesaikan secara bersama-sama, secara mufakat gitu. Dalam pengambilan keputusan harus itu. Itu harga mati itu musyawarah. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang biasa terjadi. Karena tidak semua orang bisa langsung menerima. Misalnya kan ada permasalahan kita selesaikan, tidak langsung lah mereka terima, tapi bagaimana cara kita, upaya kita meyakinkan bahwa ini harus menyelesaikan secara bagaimana sesuai dengan kasus yang ada. Memang tidak mudah, karena pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus membutuhkan memang harus difokuskan, diyakinkan bahwa seperti ini. Kalau misalnya Bu Haji kita meyakinkan seperti yang Bu Haji bahasakan bahwa kita harus meyakinkan seseorang atau guru-guru yang kalau misalnya guru tersebut merasa bahwa pendapat yang dia sampaikan ataupun keputusan yang dia ambil itu dia merasa bahwa keputusan itu juga benar menurut dia. Bagaimana tanggapannya Bu Haji? Nah, itu dia. Kalau ada yang berbeda itu kan wajar, kan? Berbeda pendapat wajar. Tapi kita harus memberikan contoh yang valid, memperlihatkan bahwa ini loh permasalahan seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Mereka memang tidak semudah itu menerima. Apalagi dia tidak melihat bukti bahwa oh iya pernah ada seperti itu. Jadi kita bisa mengumumkakan, menyampaikan ke pihak-pihak misalnya guru-guru bahwa ada seperti ini, tapi kita menyelesaikan dengan cara yang begini. Dan ada bukti, ada yang valid. Belajar dari pengalaman yang sudah lewat. Belajar dari pengalaman. Siap. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang buat dijalankan? Terkait dengan penyelesaian masalah di sekolah itu, jadi kita belum punya prosedur penyelesaian prosedur. Namun terkadang itu permasalahan kan tidak boleh berlama-lama. Itu kalau misalnya harus diselesaikan saat itu juga, saat itu kita selesaikan. Kalau dia butuh waktu ya waktunya jangan lama. Kita harus berunding dulu kan, kita berunding dulu bersama-sama. Tapi sebisa mungkin jangan, karena apa yang kita lakukan di sekolah ini tidak ada hal yang tidak bisa. Selanjutnya Bu Haji, adakah seseorang atau rekan atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Terkait dengan misalnya ada orang yang membantu itu pasti. Karena tidak mungkin kita ini dalam satu sekolah, kepala sekolah itu bukan sendiri, tidak mungkin. Pasti ada lah orang-orang yang kita keluarkan di sekolah itu yang bisa kita ajak komunikasi dan menyelesaikan permasalahan. Karena kita menunggu juga masukan dari teman-teman. Berarti ada istilahnya orang yang dikeluarkan, ada istilahnya orang yang bisa diambil pandangan sebagai pandangan untuk penyelesaian permasalahan dia. Baik Bu Haji, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang Ibu Haji telah sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Haji mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pengalaman yang baik dalam penyelesaiannya itu, ketika satu permasalahan itu terselesaikan dengan baik, dan itu kembali lagi kerjasama, kekompakan, itu yang pertama. Karena kalau kita dalam satu organisasi, kita kerjasamanya bagus, terjamin kekompakan, kerjasamanya baik, maka permasalahan yang ada itu insya Allah kita rangkum semua, saling merangkum.
Jadi itu mungkin pertanyaan terakhir Bu Haji. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya ketika ada permasalahan di sekolah Ibu Haji, hal yang pertama yang mungkin Ibu Haji laksanakan adalah dengan bermusyawarah bersama rekan guru, bersama guru yang dituakan untuk mengambil suatu keputusan dari musyawarah mufakat tersebut. Oke, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Demikianlah penyelesaian tugas demonstrasi konseptual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas informasinya dari Bu Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya, terima kasih banyak, sukses ya, sukses. Karena ini andalanku ini. Insyaallah. Angkatan 9 Kabupaten Maros akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin dengan narasumber Ibu Haja Rahmawati SPD, Kepala SDN 62 Palisi. Assalamualaikum Bu Haji. Mohon maaf untuk hari ini saya sita waktunya Bu Haji dalam rangka penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros. Pertanyaan pertama Bu Haji, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keburukan moral? Terima kasih untuk Pak Abu Bakar yang sudah mempercayakan kepada saya menjadi narasumber dalam tugas demonstrasi kontekstualnya guru penggerak angkatan 9. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana mengidentifikasi kasus? Selama ini yang kami lakukan di sekolah, pertama-tama biasanya kami sering mengamati sekitar sekolah, di sekolah, peserta didik, teman-teman guru, kami sering mengamati. Kemudian tetap bertanya kepada guru atau kepada orang tua, atau misalnya kita langsung melihat sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi tidak ada di cara-cara yang maksudnya secara utuh atau paten yang kami lakukan, tapi setiap saat kami selalu mengamati atau melihat secara langsung, mana tahu ada permasalahan yang ada di sini. Selama ini Bu Haji bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ketika kita menghadapi kasus seperti itu, hanya dua hal kasus yang sama-sama penting. Dan kadang kita memang dalam mengambil keputusan ya merasa bingung juga bagaimana caranya, tetapi mau tidak mau kita harus mengambil satu keputusan. Ketika kita akan mengambil keputusan dengan dua hal seperti itu, pertama saya melakukan melihat dulu sejauh mana kasus itu, artinya yang berefek kurang bagus atau besar efeknya, maka itu yang kami dahulukan dulu, kami selesaikan. Bukan berarti mengabaikan kasus yang lain, artinya melihat sejauh mana sebesar apa efek dari kasus tersebut, maka itu yang kami lakukan selesaikan, baru menyelesaikan kasus yang lain. Atau memilih, ketika kita akan memilih kasus yang bermanfaat, ya kita lihat juga yang mana paling dianggap penting, bermanfaat, membawa efek baik kepada sekolah. Baik Bu Haji, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan di sekolah selama ini? Mengenai langkah yang melihat keputusan tersebut, seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak ada yang punya paten, tetapi biasanya kami melakukan dalam mengambil keputusan itu berkoordinasi dengan teman-teman guru yang di sekolah. Artinya pihak-pihak yang terkait yang dianggap bisa membantu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kalau misalnya dianggap itu bisa, maka kami melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu dalam mengambil keputusan. Oke baik, selanjutnya Bu Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan
keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini setiap kami mengambil keputusan, cara-cara yang paling efektif kami lakukan atau tempuh adalah dengan melakukan rapat musyawarah mufakat dengan semua yang ada di sekolah, baik guru, orang tua siswa, bahkan komite sering biasa kami libatkan, karena kami menganggap dengan cara musyawarah itu lebih mudah dalam banyak masukan. Jadi setidaknya ketika kita sudah mengambil keputusan dengan suara yang banyak masukan, kami merasa itu agak mudah, dan artinya kesepakatan itu, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan kami sendiri. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang dirasa Ibu Haji dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang selama ini selaku pemimpin sering kita menghadapi tantangan. Namun kami menganggap tantangan itu adalah suatu hal yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Nah, ketika kita berhadapan seperti itu, tantangan yang paling sering saya hadapi ketika berhadapan dengan teman guru yang sudah merasa senior dan susah diajak kerjasama. Bahkan juga ketika kita sudah mengambil keputusan mendapat penentangan dari guru tersebut. Namun ketika kita mengambil seperti itu, saya tetap sabar dan mendekati teman-teman guru yang berlaku seperti itu. Dan artinya kita melakukan pendekatan pendidikan supaya bisa sepaham. Bu Haji, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Haji jalankan di sekolah? Seorang pemimpin dalam keputusan sebenarnya pada dasarnya tidak kami menyusun jadwal seperti itu, karena kasus juga kan tidak tahu kapan terjadi. Namun ketika kita menghadapi kasus itu, jika memang kasus itu dianggap bisa diselesaikan di tempat, mudah diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain, maka biasanya saya selaku pemimpin langsung menyelesaikan kasus tersebut, karena dianggap bisa diselesaikan dengan cepat tanpa ada menimbulkan masalah lain. Tetapi ketika kasus itu dianggap agak berat dan perlu melibatkan pihak-pihak lain, maka biasanya saya menentukan waktu tertentu, jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Karena kenapa? Dianggap kasus itu agak berat, agak besar, makanya saya merasa harus melibatkan pihak lain. Nah, jika ketika itu masalah itu dianggap seperti itu, maka saya harus menentukan jadwal tertentu. Tetapi tidak kita menyusun bahwa ada jadwal yang sudah saya susun secara paten. Jadi selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, selama ini ada, tentu ada faktor-faktor yang mendukung, membantu, mempermudah saya selaku pemimpin untuk mengambil keputusan. Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama itu dukungan dari teman-teman. Yang kedua, adanya teman atau kolega, kawan, sahabat yang dianggap bisa memiliki kompetensi untuk memberikan saran seperti itu, memberikan masukan kepada saya dalam mengambil keputusan. Jadi faktor-faktor itu tadi, misalnya lingkungan sekolah yang sangat mendukung, teman-teman di sekolah, kemudian ada sahabat, teman atau senior yang kita anggap sangat berkompeten untuk bisa membantu memberikan saran dalam mengambil keputusan. Baik Bu Haji, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya Bu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Haji mengambil keputusan dilema etika? Yang tentu dari semua yang tadi ada beberapa hal yang menurut saya. Yang pertama, bagaimana mengambil keputusan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengalaman dalam mengambil keputusan, faktor-faktor apa yang mendukung. Kemudian tentu dari saya sendiri
harus lebih bisa memiliki lagi pengalaman yang banyak, pengetahuan yang banyak, atau keterampilan yang lebih baik lagi dalam mengambil keputusan tadi atau dalam menyelesaikan keputusan dari banyak hal. Baik, Bu Haji, terima kasih banyak atas waktunya sebagai narasumber saya dalam penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual topik modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari pembahasan yang Ibu Haji sampaikan tadi, bahwasanya setiap keputusan yang kita ambil hendaknya kita bermusyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik. Sekali lagi terima kasih Bu Haji atas waktunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jira kamu biar tidak